Baik, saya Siti Level ini sebagai moderator, kami mengambil sistem di Bank Mandiri. Dari sistem kami yaitu core banking system di Bank Mandiri Limpopo sebagai sistem keputusan pemberian keuangan nasabah yang akan dijelaskan oleh Abdul. Baik, saya Ratni Mubihu akan menjelaskan sistem kami yaitu core banking system di Bank Mandiri Limpopo sebagai sistem pendukung keputusan pemberian keringanan tunggakan nasabah. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu core banking system. Core banking system adalah sistem pusat yang mengelola transaksi inti dan informasi akun nasabah. Sistem ini mencakup pembukaan rekening, pemrosesan transaksi, manajemen dana, dan pencatatan akuntansi. Core banking system menghubungkan semua cabang bank dan unit bisnis ke satu platform terpusat, sehingga memungkinkan akses yang mudah dan konsisten ke data nasabah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja yang akan kami bahas dalam sistem ini. Yang pertama, menjelaskan mengapa sistem pada bank tersebut dapat dikatakan SPK. Kedua, permasalahan yang ingin diselesaikan core banking sistem di Bank Mandiri pemberian keringanan tunggakan nasabah. Yang ketiga, menjelaskan solusi yang ditawarkan pihak bank pada nasabah. Yang keempat, memberikan alternatif solusi berdasarkan kelemahan pada SPK yang ada. Dan yang terakhir, merancang SPK alternatif untuk menggantikan SPK yang ada berdasarkan tools yang ada saat ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengapa sistem ini dapat dikatakan sebagai SPK. Yang pertama, core banking system di Bank Mandiri mengumpulkan dan menyimpan data nasabah secara terpusat. Yang kedua, bank dapat menganalisis risiko kredit nasabah yang memiliki tunggakan. Yang ketiga, core banking system memungkinkan bank untuk mengatur kriteria dan parameter keringanan tunggakan. Yang keempat, core banking system memungkinkan otomatisasi proses pengambilan keputusan terkait keringanan tunggakan. Dan yang terakhir, core banking system dapat digunakan untuk memantau dan melacak implementasi keringanan tunggakan nasabah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang ingin diselesaikan oleh core banking system di Bank Mandiri Limboto pemberian keringanan tunggakan pada nasabah. Yang pertama, evaluasi risiko kredit nasabah yang mengalami tunggakan. Nah, dengan menggunakan core banking system ini, bank dapat mengumpulkan dan menganalisis data keuangan nasabah secara lebih efisien. Kedua, peningkatan efisiensi dan kecepatan. Dengan menggunakan bank ini, secara langsung bank dapat mengotomatisasi beberapa tahap dalam pemberian keringanan tunggakan. Yang ketiga, pelacakan implementasi keringanan. Nah, bank sistem ini memungkinkan bank untuk memonitor pembayaran yang direstrukturisasi, melacak pematuhan terhadap kesepakatan keringanan, dan mengelola perhitungan bunga dan denda yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Akmal Jeddah. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan solusi yang ditawarkan pihak bank pada nasabah. Yang pertama yaitu restrukturisasi tunggakan. Sistem ini menggunakan bank untuk menyesuaikan jadwal pembayaran, mengurangi suku bunga, atau mengubah ketentuan lainnya agar lebih sesuai dengan kondisi keuangan nasabah. Yang kedua, keringanan pembayaran. Keringanan ini dapat berupa penundaan pembayaran, penghapusan denda keterlambatan, atau pengurangan jumlah pembayaran tertentu. Yang ketiga, pendampingan dan konseling keuangan. Sistem ini memungkinkan bank untuk memantau dan menganalisis profil keuangan nasabah secara lebih baik, sehingga tim konseling keuangan dapat memberikan saran dan panduan yang tepat untuk membantu nasabah mengelola tunggakan dan mengembangkan rencana pemulihan keuangan. Yang keempat, berikan alternatif solusi berdasarkan kelemahan pada SPK yang ada. Yang pertama, evaluasi
risiko kredit yang lebih akurat. Yang kedua, pengaturan kriteria keringanan yang fleksibel. Yang ketiga, analisis cash flow nasabah. Yang keempat, simulasi dan proyeksi keuangan. Yang kelima, peringkat prioritas keringanan. Yang kelima yaitu selanjutnya dijelaskan oleh Saudari Nurlaila Tolinggi. Baik, saya akan menjelaskan tentang rancanglah SPK alternatif untuk menjadikan SPK yang ada berdasarkan tulis yang ada pada saat ini. Baik, karena permasalahan kami adalah tunggakan nasabah, jadi pihak bank memberikan alternatif lain kepada pihak nasabah dengan mengurangi masa denda atau bunga dan lain sebagainya. Sebelum nasabah diminta untuk berpartisipasi dalam hal ini, mereka diminta untuk menginput data nasabah tersebut. Karena dalam sistem ini kita tidak bisa melihat langsung, jadi kita hanya bisa meminta file yang ada seperti pada gambar tersebut, di mana data nasabah itu diminta dan akan diinputkan kepada sistem bank tersebut. Dan jika salah satu nasabah mengalami tunggakan, maka diminta untuk mengisi formulir yang ada di sebelah kanan ini untuk diinput lagi ke dalam sistem tersebut. Gambar selanjutnya, ini adalah gambar chat dari pihak bank kepada nasabah yang mengalami tunggakan. Jika nasabah itu sudah lewat waktu dalam pembayaran, maka dari pihak bank akan mengirimkan pasti berupa SMS ataupun lewat email. Karena dalam data diri nasabah tersebut pasti dicantumkan nomor telepon, email, dan data diri lain sebagainya. Dan sebelah kanan ini adalah gambar flowchart, di mana adalah proses penginputan di dalam sistem. Jadi kami menggambarkan lewat flowchart. Yang pertama, buka daftar angsuran dari nasabah tersebut. Setelah itu, cetak daftar angsuran nasabah. Dan selanjutnya, bank menerima daftar angsuran dari nasabah tersebut. Setelah itu, ada cek angsuran dari nasabah. Berapa angsuran yang telah diberikan oleh nasabah ke pihak bank. Selanjutnya, buat laporan nasabah baik yang belum bayar maupun yang sudah bayar. Kalau misalkan yang belum bayar, maka dari pihak bank itu akan menerima informasi. Kalau misalkan dia sudah membayar, maka sistem itu akan memberikan informasi tagihan tersebut ke nasabah dan juga kepada pihak bank. Dia akan melanjut ke pembayaran angsuran, setelah itu cek ulang angsuran yang sudah dibayar oleh nasabah. Selanjutnya membuat laporan angsuran tersebut yang sudah dibayar oleh nasabah. Dan jika selesai semuanya, maka pihak bank akan menerima laporan atau sistem tersebut akan mengirimkan sebuah laporan kalau yang mana nasabah sudah membayar tunggakan yang ada. Baik, hanya ini yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf atas kurangnya. Saya akan menyimpulkan PPT dari sistem ini, yaitu jika seseorang nasabah mengalami tunggakan dalam pembayaran angsuran, maka pihak bank akan memberikan alternatif lain untuk nasabah agar tetap melanjutkan pembayarannya. Tentunya tidak lepas dari SPK yang ada, melihat profil dari nasabah itu sendiri dengan melakukan pembayaran setiap bulannya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.